Bunker Jampitsus digeledah Polri. Beranikah Polri gerebek bunker Jokowi di Solo? Saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu, saudara-saudara. Kalau kita dituduh, ya kan, dituduh memfitnah Jokowi korupsi, loh, kita datangin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, Kan aduh. kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan gitu. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya apa, tank apa, mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Iya. Orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Yeah. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun itu kan, itu kan nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap kan nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Halo guys, masih ingat atau pernah dengar perkataan seorang politikus dari PDIP, Beator Suryadi, yang mengatakan seperti ini nih. Kalau kita dituduh memfitnah Jokowi korupsi, ya datangin aja rumahnya, gitu. Geledah rumahnya, di bawahnya itu ada bunker berisi uang. Kayak gitulah ya kurang lebih dia bilang. Nah, semula pada saat itu saya berpikir ya ini omongan bluffing lah gitu ya, hoax lah ini. Ini cuma omongan pencari sensasi lah, ya semacam itu. Nah, tapi kemudian setelah kasus Jarod Ricard, seorang maklar kasus yang menimbun uang 900 miliar lebih, hampir 1 triliun di rumahnya, beserta emas 51 kg. Lalu kemarin Jampitsus di salah satu rumahnya ditemukan berangkas berisi uang 497 miliar beserta emas 74 kg. Dan ini masih kemungkinan bertambah lagi. Saya jadi berpikir begini ya. Seorang maklar kasus saja bisa mengumpulkan hampir 1 triliun di rumahnya. Seorang Jampitsus bisa mengumpulkan 0,5 triliun di rumahnya. Nah, bisa dibayangkan kira-kira berapa ya yang bisa dikumpulkan seorang presiden di rumahnya. Presiden Prabowo tampaknya benar-benar ingin membuat koruptor sulit tidur. Dalam pidatonya di sidang paripurna DPR, dia mengklaim Indonesia kini memiliki alat canggih yang mampu melacak bunker tempat koruptor menyembunyikan hartanya, bahkan yang ditanam di bawah tanah sekalipun. Pernyataan itu langsung memantik respon di ruang publik, sebab rakyat tahu korupsi di Indonesia bukan lagi kelas recehan. Banyak kasus yang jumlahnya menyentuh triliunan, bahkan puluhan triliun sampai ratusan triliun. Ini sudah menjadi industri kekuasaan. Duit hasil korupsi bukan cuma disimpan di rekening, tapi diduga diparkir dalam berbagai bentuk properti, tambang, perusahaan cangkang, hingga bunker rahasia. Pada titik ini, publik otomatis mengaitkan ucapan Prabowo dengan berbagai tudingan yang selama ini mengitari Jokowi. Apalagi politik senior PDIP Beator Suryadi pernah membuat pernyataan yang seram. Katanya, Jokowi menyimpan uangnya di bunker rumah pribadi dan di sejumlah tempat lain. Menurut dia, tiap bunker berisi hingga ratusan triliunan rupiah. Pernyataan itu memang belum pernah diuji di pengadilan, tapi ucapan tersebut terlanjur beredar luas dan menjadi bahan diskusi publik. Tidak sedikit publik yang percaya, belum lagi kritik keras dari Rocky Gerung. Pernah mengatakan
Gibran Rakabuming sempat mengatakan kepadanya bahwa setiap Sabtu para menteri sowan ke Solo untuk menyerahkan upeti kepada bapaknya. Entah benar atau tidak, tapi narasi semacam itu tumbuh subur. Apalagi faktanya, publik memang melihat ada gejala pemusatan kekuasaan yang luar biasa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, aparat hukum, hingga proyek strategis nasional seolah-olah bergerak dalam satu orbit besar, orbit oligarki. Selama 1 dekade terakhir, berbagai konsesi sumber daya alam dibagikan secara masif, bahkan agak ugal-ugalan. Bahkan ugal-ugalan dan brutal. Hutan dibuka, izin tambang diobral, pesisir dan laut dipagari, pulau-pulau diprivatisasi, nama-nama konglomerat besar pun makin kuat mencengkram ekonomi nasional. Sementara itu rakyat kecil makin tersingkir di banyak daerah. Konflik agraria meledak, Rempang gaduh, PIK 2 menuai penolakan. Morowali dan Konawe dipenuhi cerita tentang eksploitasi besar-besaran. Kombinasi syahwat penguasa dan pengusaha ini melahirkan kerusakan alam yang mengerikan. Rakyat cuma kebagian debu saat kemarau, serta tanah becek dan banjir bandang saat musim hujan. Ironisnya, negara sering tampak lebih sibuk menjaga investasi dibanding melindungi rakyatnya sendiri. Karena itu, ketika Presiden Prabowo bicara soal alat pelacak bunker koruptor, publik membaca, ini bukan sekedar teknologi, ini pesan politik yang sangat dalam. Apakah Presiden Prabowo sedang memberi sinyal perang terhadap koruptor? Atau justru sedang mengirim peringatan kepada kelompok-kelompok lama yang selama ini merasa aman di balik kekuasaan? Kekuasaan lama. Ya, publik langsung mengarahkan memorinya ke Jokowi, lelaki lugu dari Solo, kota kecil yang tidak pernah dihitung dalam kalkulasi politik nasional. Dia datang menjual kesederhanaan dan kepolosan, belusukan, masuk gorong-gorong, mobil SMK, dan hasilnya hampir seluruh negeri tersihir. Tapi setelah duduk jadi presiden, 2 periode pula, semuanya berubah. Perlahan namun pasti, bekas tukang mebel itu bermetamorfosa menjadi otoriter, menggebiri lawan politiknya, dan siapa saja yang dianggap sebagai ancaman, dia juga menelikung hukum, bahkan konstitusi. Juga praktik KKN berlangsung masif dan luas. Dalam kaitan ini, pernyataan seputar pesan politik Prabowo kepada kekuasaan lama seperti menemukan muaranya. Pertanyaan itu menjadi makin menarik. Pernyataan itu menjadi makin menarik karena mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua pernah membuat pernyataan mengejutkan. Menurut dia, jika seluruh harta Presiden Indonesia dikumpulkan, jumlahnya masih kalah dibanding kekayaan Jokowi. Sekali lagi, ini tentu klaim yang sangat serius, dan klaim serius seharusnya diuji secara serius pula. Tetapi disitulah masalahnya, banyak dugaan besar hanya berhenti menjadi isu. Tidak pernah dibuka terang benderang, tidak pernah diusut sampai akar, seolah-olah ada tembok raksasa yang melindungi lingkar kekuasaan tertentu. Rakyat melihat bagaimana pejabat bisa hidup super mewah, anak cucu para elit mendadak menjadi pengusaha dengan banyak lini usaha. Relasi antara kekuasaan dan oligarki tampak makin vulgar, nepotisme tampil telanjang, tidak lagi malu-malu. Bahkan jabatan publik kini terasa seperti warisan keluarga. Karena itu, ucapan Prabowo soal radar pelacak bunker koruptor sesungguhnya menciptakan ekspektasi besar. Rakyat ingin melihat pembuktian kalau memang ada alatnya. Gunakan jika memang ada bunker-bunker uang haram. Bongkar bila ada aliran dana gelap yang disembunyikan bertahun-tahun. Telusuri. Dan kalau benar ada tokoh besar yang selama ini bermain di balik layar, rakyat ingin hukum menyentuh mereka juga tanpa pandang bulu. Sebab di republik ini terlalu banyak pidato tentang pemberantasan korupsi,
tapi tanpa benar-benar praktik melibas korupsi dan pelakunya. Terlalu sedikit keberanian menyentuh pusat kekuasaan yang sebenarnya. Kini bola sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah ucapan itu akan menjadi tonggak sejarah pemberantasan korupsi terbesar di Indonesia, atau hanya akan menjadi headline sesaat yang hilang di telan siklus berita? Jika radar itu benar-benar ada, rakyat ingin melihat bunker milik siapa yang pertama kali tersentuh sinyalnya. Publik harus dibuat percaya bahwa bunker bukan lagi tempat paling aman untuk menyembunyikan dosa keserakahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunker milik Jampitsus Febri Adriansah bisa dibongkar oleh pasukan dari Polri. Tentu kita apresiasi. Tapi pertanyaannya, apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi, di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan banyak uang-uang hasil korupsi. Jika pejabat sekelas Jampitsus saja berkilo-kilo emas dan ratusan miliar uang tersimpan di bunkernya, di rumahnya, apalagi bunker itu milik mantan presiden 2 periode. Kita menunggu keberanian institusi Polri untuk menggerebek kediaman Jokowi di Solo dan membuka bunker yang ada di dalamnya, yang menurut Betor Suryadi disitulah harta hasil korupsi Jokowi disimpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.